Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yones Mandesi Channel. Nah, di sini saya kedatangan motor Honda Beat Cargo. Nah, ini untuk motornya. Nah, jadi untuk penyebab pada motor ini datang dalam keadaan mogok. Oke. Sini tidak bisa hidup. Nah, jadi untuk cara pengecekan motor yang sedang mogok seperti ini ada 3 tahap, yaitu kita akan cek untuk bagian BBM, kompresi, dan pengapian. Nah, apabila ketika itu ada yang tidak memenuhi syarat atau bermasalah, motor sudah dipastikan tidak bisa menyala. Nah, sekarang kita akan cek untuk bagian BBM. Nah, itu. Nah, bisa lihat. Nah, ini untuk BBM, sini ada. Dan sekarang kita akan cek untuk bagian kompresi. Nah, ini untuk pengecekan kompresi. Di sini untuk busi kita bongkar, lalu kita tekan di bagian lubang busi, lalu motor kita sela. Nah, ini bisa dengar. Nah, oke. Jadi di sini untuk BBM ini ada, dan untuk kompresi bagus. Jadi bisa kita dengar untuk kompresinya besar. Dan sekarang kita akan cek untuk bagian pengapian. Nah, untuk mengecek bagian pengapian di sini kita akan lihat untuk percikan api yang keluar dari busi. Nah, ini. Nah, sekarang ini kita tempelkan dan kita selap. Nah, ini kontak posisi on. Nah, sekarang kita akan cek untuk bagian busi, api busi. Nah, oke. Nah, jadi untuk pengapian dari busi di sini tidak mengeluarkan percikan api. Lalu kita akan cek di bagian kabel yang keluar dari coil. Nah, ini kabel yang keluar dari coil. Kita akan tes apakah mengeluarkan percikan api. Nah, oke. Nah, jadi untuk penyebab motor ini, untuk BBM ada kompresi besar, dan untuk pengapian di sini tidak ada mengeluarkan percikan api. Nah, sekarang kita akan cek di bagian pengapian, karena ini yang bermasalah adalah di bagian pengapian. Nah, setelah kita lihat api yang keluar dari wheel tidak ada mengeluarkan arus pengapian. Nah, sekarang kita akan cek. Nah, sebelum kita mengecek di bagian pengapian pada motor Honda Beat Cargo, kita pahami dulu untuk pengecekan bagian pengapian. Di sini ada 4 komponen, yaitu coil, CDI, spool, dan kipro. Nah, 4 komponen itu yang harus kita akan cek. Nah, sekarang kita akan cek untuk bagian komponen coil. Nah, jadi untuk coilnya di sini. Nah, sekarang kita akan buka di bagian bodi sebelah kanan.
karena kita akan mengecek di bagian kuil. Oke. Oke. Ini untuk bagian kuil. Di sini ada 2 kabel, satu massa, satu kabel yang keluar dari CDI. Nah, yang ini kabel massa, yang ini kabel yang keluar arus listrik yang keluar dari CDI. Nah, sekarang kita akan cek kabel yang harus keluar yang dari CDI. Oke. Setelah kita jumper, posisi kontak on, lalu kita selang. Ini kita akan lihat Oke. Ini setelah kita cek untuk yang kabel keluar dari CDI menuju ke coil, di sini tidak mengeluarkan arus percikan api. Nah, maka langkah selanjutnya setelah pengecekan dari coil, kita akan cek di bagian CDI. Nah, untuk CDI ada di dalam box. Nah, oke. Oke, di sini untuk CDI ini kabel warna merah liris hitam. Nah, jadi untuk pengecekan CDI karena ini motor Honda Beat karbu, berarti untuk pengapian DC. Nah, kalau untuk pengapian DC kita harus cek untuk bagian pengapian yang masuk ke CDI. Nah, yang masuk ke CDI ini adalah warna merah liris hitam. Ini dari api dari arus kunci kontak, yang keluar dari arus kunci kontak. Nah, sekarang kita akan cek. Nah, kita kontakkan. Udah hidup ya? Hidup. Sekarang kita selang. Nah, oke. Jadi untuk kabel warna merah liris hitam di sini api yang keluar dari
kunci kontak di sini tidak menyala. Nah, sekarang kita akan cek di bagian kiprok. Nah, ini kiprok. Karena pengapian CDI harus DC itu pengapian yang masuk itu adalah pengapian dari yang keluar dari kunci kontak. Nah, sedangkan pengapian yang keluar dari kunci kontak menuju ke CDI tidak mengeluarkan arus listrik. Sekarang kita akan cek di bagian kiprok. Nah, ini kiprok. Nah, kita cari kabel warna merah. Nah, ini warna merah. Nah, ya kan? Ini kabel warna merah. Kita akan cek untuk di sini untuk arus kabel warna merah untuk pengapian di sini menyala. Sedangkan yang masuk ke CDI tidak menyala. Nah, berarti bisa kemungkinan ini arus yang keluar dari CDI, arus yang keluar dari kunci kontak menuju masuk ke CDI di sini tidak menyala. Berarti bisa kemungkinan ini dari kabel atau ada kabel yang putus. Nah, sekarang kita akan cek untuk yang masuk ke CDI. Nah, ini untuk yang arus yang masuk ke CDI, di sini tidak ada arus yang masuk. Nah, tidak menyala. Nah, tidak ada yang menyala. Nah, sekarang kita akan cek untuk bagian spring. Ini spring yang ini ada hidup. Ini menyala. Nah, ini tidak menyala. Nah, di sini tidak menyala. Nah, berarti di sini ada kabel merah liris hitam dan kabel hitam. Nah, berarti ini bisa kemungkinan kabel di antara dua ini ada yang putus atau ada yang konslet karena di sini tidak mengeluarkan arus listrik. Nah, jadi untuk arus yang masuk ke CDI tidak ada arus listrik. Nah, karena tidak ada arus listrik, CDI tidak berfungsi, tidak bisa mengeluarkan arus. Nah, sekarang kita telusuri yang kabel warna merah liris hitam yang keluar dari kunci kontak. Oke, sekarang kita akan lihat untuk yang dari kunci kontak. Ini bisa dilihat. Ini kabel yang dari kunci kontak. Nah, ini kabel warna merah polos. Nah, kabel merah polos ini yang keluar dari aki. Nah, yang keluar dari aki masuk menuju ke kunci kontak. Nah, lalu kunci kontak on, keluar menuju kabel merah liris hitam. Nah, ini kita lihat kan? Nah, di sini untuk kunci kontak berfungsi. Nah, off on, off on. Nah, berarti untuk kunci kontak tidak ada permasalahan karena kunci kontak sudah mengeluarkan arus ke kabel warna merah liris hitam. Nah, oke. Nah, di sini ada. Nah, berarti dari sini ke bawah. Bisa kemungkinan kabel yang ini dari sini ke bawah ada yang putus atau gimana. Sekarang kita akan telusuri.
liri sistem. Nah, oke. Jadi karena permasalahannya adalah di kabel warna merah ini yang keluar dari kunci kontak, jadi kita akan kejar untuk cek kabel warna merah liris hitam ini yang menuju ke CDI. Kita akan cari permasalahannya di mana. Karena untuk kunci kontak di sini bagus, ini sudah keluar untuk arus listrik. Nah, tetapi untuk masuk ke bagian ke CDI, yang menuju ke CDI tidak mengeluarkan arus listrik. Nah, sekarang kita akan cek di mana tak permasalahan pada kabel warna merah. Ini kita lihat, nah di sini sudah meragukan. Ini untuk kabel-kabel di sini sudah meragukan. Oke, sekarang kita akan bongkar di bagian sini. Kita akan lihat di bagian sini karena sini kabel sudah berserakan dan sudah meragukan. Nah, oke. Ini sudah kita bongkar semua. Karena permasalahan pada motor ini ada di kabel merah liris hitam. Nah, sedangkan dari sini menuju ke sini, di sini untuk kabel ini menyala, berarti tidak ada kerusakan. Nah, ini setelah saya lihat dan saya bongkar di sini bagian sini, di sini untuk kabelnya meragukan. Nah, ini bisa dilihat. Nah, dilihat, karena kabelnya sudah diganti dan sambung menyambung. Nah, ini ada bekas gigit antikus. Nah, lihat. Jadi untuk masalah ini bisa jadi ini di bagian sini, dari sini ke sini. Nah, sekarang kita akan lihat, kita cari kabel merah liris hitam yang keluar dari kunci kontak. Merah liris hitam. Nah, ini. Nah, ini, ya kan? Ini merah liris hitam yang keluar dari kunci kontak. Sekarang kita akan cek untuk arus listriknya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, baru kita mau buka, ini sudah putus. Bisa lihat? Nah, karena arus yang keluar dari kunci kontak yang kabel warna merah dari sistem di sini putus. Ini rapuh. Nah, bisa lihat. Nah, ini rapuh. Nah, jadi terjadi arus putus di sini. Nah, jadi inilah mengakibatkan arus yang masuk ke CDI tidak berfungsi karena tidak mengeluarkan arus, karena diputus oleh kabel yang di sini. Nah, sekarang kita akan tes, kita sambungkan kembali. Oke. Ini kita lihat. Nah, di sini menyala. Nah, berarti di sini tidak ada permasalahan. Sekarang kita akan
sambungkan kembali. Kita akan tes dulu. Oke, sudah kita sambung. Sekarang kita lihat untuk bagian CDI. Nah, ini kabel merah liris sistem dari kunci kontak menuju ke CDI. Nah, harus yang masuk ke CDI. Nah, di sini bisa menyala. Oke. Sekarang kita lihat yang bagian sekring. Nah, di sini sekring juga bisa menyala. Nah, oke. Nah, jadi ini harus yang masuk ke CDI sudah menyala. Sekarang kita akan cek untuk pengapian yang keluar dari CDI. Ini kita tempel ke masa. Lalu kita selang. Ya kan? Ya. Nah, tuh. Nah, jadi ini kabel yang keluar dari CDI menuju ke kuil di sini sudah mengeluarkan percikan api. Sekarang kita akan pasang. Berarti untuk CDI di sini masih bagus. Ini kita pasang, colokkan. Lalu kita cek di bagian api kuil. Nah ini api kuil. Kita akan cek, kita sela lagi. Nah, oke. Nah, itu bisa dilihat. Nah, jadi untuk kabel kuil di sini sudah mengeluarkan percikan api. Nah, jadi untuk permasalahan pada motor ini hilang pengapian adalah di bagian kabel sini, karena kabel sini sudah rapuh. Nah, sambungan kabel sini sudah rapuh. Nah ini sudah rapuh. Jadi di sini harus putus lewat sini, tidak mengalir ke CDI. Nah sekarang kita akan pasang untuk bagian busi. Oke, busi sudah terpasang, lalu kita pasang ke busi. Nah, oke. Sekarang kita akan tes hidupkan. Nah, ini kontak kita on-kan. Lalu kita selang. Nah. Oke, ini untuk motor sudah hidup. Nah, ini sudah menyala. Nah, sekarang kita matikan. Nah, jadi untuk penyebab pada motor pit karbu ini pengapian hilang ternyata ada di kabel warna merah liris hitam. Ini penyebabnya. Karena kabel liris hitam yang keluar dari kunci kontak, nah, sini yang menuju ke CDI. Di sini putus di bagian sini. Nah, jadi arus pengapiannya terputus di sini karena tidak ada yang masuk ke CDI. Nah, ini setelah kita sambung,
apinya sudah keluar dan motornya sudah menyala. Nah, mungkin cukup ini dulu video dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.